A'udzu billahi. Setelah beliau sangat mencintai kota ini, bahkan dinamakan dengan Al-Madinah An-Nabawiyah. Kita renungkan teman-teman, mengapa Allah datangkan Nabi Khidir demi Lata, demi Uzza dan seterusnya, itu yang dilakukan. Dan Rasul tidak sama sekali mengucapkan seperti itu. Jadi yang dimaksud kesucian batiniah beliau. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bahwa air Zam-Zam itu adalah lima syuriba lahu. Baik, kita mulai saja teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Puji serta syukur tidak lupa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kenikmatan kepada kita semua hingga detik ini kita masih bisa kembali dipertemukan ya dalam rangka tolabul ilmi atau mencari ilmu, menuntut ilmu ya. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di sini kita mendapatkan keberkahan ya. Di malam Sabtu ini kita mendapatkan keberkahan dengan wasilah kita menuntut ilmu. Amin, Allah amin amin. Maka dari itu mari kita sama-sama bersyukur ya. Asa bentuk syukur kita pada Allah SWT paling ringannya itu dengan kita banyak-banyak memuji ya, bertasbih kepada Allah SWT. Mari kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tak lupa juga sholawat serta salam mari kita curah limpahkan kepada Nabi kita yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada keluarga, para sahabat, para tabi'in, itba'ut tabi'in, dan kepada umatnya yang senantiasa tetap istiqomah ya, atau berjuang supaya bisa istiqomah. Mudah-mudahan di yaumul akhir kita mendapatkan syafaat darinya. Baik, sebelumnya yang kami hormati para founder Ersira ya, di sini ada Pak Hasri dan juga Pak Aris dan juga guru kami semua yaitu Ustaz Mujiadi Rainah ya. Dan yang kami hormati juga pemateri pada malam hari ini yaitu Al Ustaz Syarif Hidayatullah ya, yang insya Allah akan menyampaikan materi tentang kaum Saba, refleksi menyikapi bencana nasional ya. Dan tak lupa juga kepada para panitia yang sudah membuat program atau kajian webinar ini ya. Mudah-mudahan apa yang telah diikhtiarkan untuk berbagi, untuk menebar kebaikan melalui kajian ilmu, kajian ilmiah, mudah-mudahan Allah catat menjadi amal soleh, amal baik. Mudah-mudahan itu menjadi kebaikan yang menjadi pemberat amal kebaikan yang bisa memasukkan ke dalam surganya Allah SWT. Amin Allahumma amin. Baik, alhamdulillah karena Al Ustadz sudah berada di tengah-tengah kita. Bapak Ibu sahabat atau Ersira Circle semuanya yang sudah bergabung ya, sambil mendengarkan kajiannya, jangan lupa nanti juga diajak sahabat atau keluarga ya untuk bisa bergabung di kajian malam hari ini. Baik, alhamdulillah kita sapa dulu guru kita
Assalamualaikum Ustadz Syarif. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Setelah lihat antumannya jadi tambah sehat. Alhamdulillah tidak terdampak tsunami Ustadz. Terdampak ini asmara saya. Soalnya di belakangnya di laut Ustadz, bahaya Ustadz. Iya. Agak mengerikan Ustadz. Mudah-mudahan eh, semuanya dalam keadaan sehat teman-teman ya. Alhamdulillah Ustadz Syarif sudah ada di tengah-tengah kita dalam keadaan sehat juga dan dalam keadaan bersemangat. Masya Allah, mudah-mudahan nanti teman-teman pun bisa ketularan semangatnya. Baik, mari kita lanjutkan ya. Untuk menambah keberkahan kajian kita pada malam hari ini, mari kita sama-sama dengarkan terlebih dahulu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Akhi Fajri. Waktu dan layar kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya terdengar dengan jelas. Oh, udah jelas. Jelas, Akhi Fajri. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiqud dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun wa 'allama adama al-asma'a kullaha فعرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما
ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير اللهم ارحمنا بالقرآن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Tabarakallah. Syukran, jazakallah khairan katsiran kepada Akhi Fajri yang sudah membacakan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan dengan dibacakannya ayat suci Al-Quran tadi bisa menambah keberkahan kajian kita di malam hari ini. Baik, karena waktu sudah terlalu malam, mari kita dengarkan dengan baik penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Syarif Hidayatullah. Waktu dan layar kami persilahkan. Jadiin kami kaos dulu, satu sih. Siap, Ustadz. Udah, Ustadz. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. 30 menit yang lalu kami masih di rumah sakit, teman-teman. Ya, kemudian kami teringat nih, ada janji dengan teman-teman Elsira, panitia, kemudian ada kajian ya, jam 8 begitu ya. Ya, sembari kami ngambil peralatan untuk nanti sehabis ini, seusai ini, kami langsung kembali ke RS kawan-kawan karena ada keluarga yang kemudian butuh pendampingan, ya karena sakit perlu dirawat. Ya, jujur tadi kalau boleh jujur ya, sehabis khutbah Jumat kami langsung antar keluarga begitu ya. Jadi kami hampir seharian dari siang itu di rumah sakit. Ya, cuma kami nggak enak dengan panitia Elsira yang sudah kemudian men-settle kegiatan kajian sedemikian rupa. Kalau kemudian di schedule ataupun ditiadakan, saya kira sayang begitu ya. Makanya mohon maaf, mungkin di malam hari ini ada beberapa hal yang memang saya rasa kurang maksimal. Tapi coba kita mengambil lah istifadah, faedah-faedah yang bisa kita terapkan, aplikasikan dalam keseharian. Baik teman-teman, kawan-kawan sekalian, sahabat Elsira, trending topik akhir-akhir ini terkait pemberitaan itu adalah bencana alam begitu ya. Bencana yang kemudian menimpa saudara-saudara kita di daerah Sumatera, daerah Aceh, daerah Medan dan sekitarnya. Ya, terlepas kemudian pemberitaan tersebut apa yang diangkat begitu. Ya, mungkin ada yang mengangkat topik, ya siapa yang bertanggung jawab terkait bencana ini. Ada yang mengangkat topik mungkin terkait korbannya. Ada yang mengangkat topik terkait bantuannya dan sebagainya. Ya, pada intinya ini adalah kemudian menjadi bahkan ya
Presiden Pak Prabowo kalau nggak salah menyampaikan ini sudah menjadi bencana nasional. Apa maksudnya? Maknanya adalah bahwasannya luka mereka, luka para korban pasca bencana adalah luka kita bersama. Bahwasannya kesedihan mereka, ya saudara-saudara kita yang di Sumatera, Aceh dan sekitarnya adalah kesedihan kita juga. Maka setiap diri kita harus punya peran untuk kemudian membantu recovery, ya pemulihan secara psikis ataupun secara materialistis buat mereka semua. Kalau tugas pemerintah kemudian memberikan kebijakan-kebijakan, kewenangan-kewenangan yang harus relevan untuk recovery ini, tentu kita sebagai masyarakat sipil, jika memiliki kelebihan materi, ya udah bantu secara materi. Kalaupun ya secara materi kita pun masih kekurangan, maka bantulah secara moral dan support ya. Dengungkan berita ini, ajak kawan-kawan kita untuk memberikan kontribusi nyata buat saudara-saudara kita di Sumatera. Teman-teman sekalian, saya cerita dikit ya. Sekitar mungkin 2 tahun yang lalu kira-kira. 2 tahun yang lalu kami berkomunikasi dengan kawan kami yang kebetulan beliau itu orang Libya langsung. Warga negara Libya. Dalam suasana yang kemudian hening, kami lemparkan pertanyaan kepada beliau. Ya, wahai saudara, gimana kondisimu sekarang? Gimana kondisi negerimu saat ini? Dia menjawab dengan nada yang kemudian sedikit bergetar, teman-teman. Dia bilang begini, saat ini di negeri kami itu ada 2 pemerintahan yang berkuasa. Pemerintahan Blok Barat dan pemerintahan Blok Timur. Blok Barat itu dipimpin oleh Abdul Hamid Beda. Ya, Blok Timur dipimpin oleh Khalifah Haftar, gitu, teman-teman. Ya, ini kata beliau, 2 penguasa ini masih sering bersih tegang, kawan-kawan. Masih sering bersih tegang. Apa dampaknya? Apa efeknya? Dampaknya adalah seringnya mengalami kekeosan dalam tata kelola negara. Seringnya kemudian negara itu mengalami ketidakstabilan keamanan. Kemudian dia melanjutkan, sering itu negara mengalami krisis ekonomi disebabkan ya bersih tegang antara 2 penguasa ini. Lalu beliau juga melanjutkan dengan nada berat, kawan-kawan. Dia melanjutkan begini. Dulu kami itu adalah bangsa yang besar. Kami adalah bangsa yang maju dan bangsa yang diperhitungkan di internasional. Bukan di Afrika saja, di era internasional mereka itu diperhitungkan. Mengapa? Karena dulu kami itu pendidikan terhitung gratis. Ya, pendidikan dari setiap jenjang itu gratis di Libya, kawan-kawan. Kesehatan dulu itu di Libya gratis, teman-teman. Gratis total. Pendapatan per kapita ya di negara sana itu sangat tinggi. Kemudian bahan-bahan pokok itu sangat-sangat murah. Mengapa? Karena di sana adalah tempatnya lumbung minyak, begitu ya. Tempatnya lumbung minyak, makanya wajar jika semua itu menjadi support utama terkait perekonomian negara Libya. Hanya saja, pada tahun 2011, rezim Muammar Gaddafi itu dikudeta, kawan-kawan. Ya, pada tahun 2011, Muammar Gaddafi itu dikudeta, dilengsarkan, bahkan dibunuh oleh mereka-mereka yang pro dengan antek-antek asing. Ia dibunuh. Sehingga kondisi yang terjadi sekarang ini, ya teman-teman, kesulitan. Birokrasi sulit banget, teman-teman. Untuk kemudian pergi ke luar negeri saja, itu sulit. Ya, kalau mereka walaupun punya uang, kawan-kawan, ya, untuk beli visa begitu, wah sulit tuh. Beda kalau kita nih. Kita itu sulitnya bukan karena kayak gitu, karena memang nggak punya uang kita. Makanya nggak bisa pergi ke luar negeri ya. Semoga
semua kawan-kawan yang kemudian menjadi sahabat Al-Sirah di sini, Allah mudahkan rezekinya, Allah lancarkan rezekinya sehingga diizinkan nantinya untuk pergi ke luar negeri. Nah, tempat ke luar negeri yang pertama yang harus kita kunjungi adalah Saudi Arabia dalam rangka untuk menunaikan umroh maupun haji. Amin, amin. Masya Allah. Baik, ya itu kawan-kawan. Libya kemudian sebagai potret, sebagai fenomena dari sebuah negara dan bangsa yang dulunya itu besar, yang dulunya itu maju, yang dulunya adidaya, kemudian mengalami kemunduran. Kalau kemudian kita melihat negeri kita tercinta, teman-teman, kira-kira kondisi kita saat ini gimana sih? Indonesia itu sekarang selama kurung dekade 20 tahun ini deh teman-teman, mengalami kemajuan, kemunduran, atau malah stagnan. Nggak maju, nggak mundur. Pendapat kawan-kawan gimana? Di sini ada yang mengalami krisis moneter 98, atau di sini malah Gen Z semua yang masih baru lahir ya di tahun itu ya. Baru Di lahir. sini mungkin ada yang punya pengalaman bapak-bapak yang mengalami krisis moneter. Ya, teman-teman nanti bisa menilai ya. Nanti juga bisa melihat matriks kalkulasi bagaimana pertumbuhan dalam segala sektor dari negeri kita, kemudian bisa mengambil kesimpulan apakah Indonesia mengalami kemajuan ataukah kemunduran. Ya, kawan-kawan sekalian, tentu saya kira yang ikut di Zoom ini ya, saya kira sangat menginginkan kebaikan untuk negeri, ya atau tidak? Saya yakin iya. Teorinya bagaimana? Teorinya adalah kalau sebuah negeri, sebuah bangsa, sebuah negara itu baik, itu oke, itu settle, itu positif, itu maju, itu jaya, saya yakin setiap lini masyarakatnya akan mendapatkan feedback positif dari kemajuan negeri itu sendiri. Iya, teori sederhana yang kemudian diyakini oleh siapapun di sini. Makanya saya sangat yakin individu-individu warga masyarakat Indonesia, juga teman-teman yang kemudian ikut Zoom di malam hari ini, sangat pengen negara kita tercinta Indonesia ini semakin baik dari segala sektor. Sosialnya, kesehatannya, pendidikannya, terlebih ekonomi. Saya yakin teman-teman sangat menginginkan hal tersebut. Tetapi begini, masih kemudian banyak yang berpikir begini kawan-kawan, masih banyak yang berpikir bahwasannya perbaikan, perubahan itu harus dari dalam internal pemerintahan. Masih banyak kemudian memiliki pendapat opini, oh Pak Ustadz, oh kawan-kawan, oh teman-teman gitu ya. Kalau pengen negeri itu baik, berarti kita harus masuk dalam jajaran parlemen. Kalau pengen Indonesia maju, harus ada yang kemudian memiliki idealisme yang bagus, yang positif, kemudian masuk dalam jajaran legislatif, masuk ke gedung DPR, masuk dalam bagian mereka. Padahal faktanya mereka yang kemudian memiliki idealisme seperti ini, ya, yang menjaga nilai value-nya seperti itu, seringkali ketika sudah masuk, sudah naik, sudah diangkat, seringkali mereka malah terbawa arus yang sistemik, sehingga yang tadinya idealisme A ya berhaluan, berbeda haluan begitu ya teman-temannya, terbawa arus, sehingga peran perubahan dari dirinya itu tidak signifikan, tidak maksimal. Nah, Indonesia ditambah pada pekan-pekan ini ya, akhir-akhir ini teman-teman, subhanallah, sedang ditimpa sebuah bencana. Ya bahkan hari ini ya, yang terbaru itu di Malang kawan-kawan. Di Malang itu pun terkena banjir juga. Bahkan kemudian di Jakarta juga tuh air laut tuh naik tuh. Ya bagian selatan atau utara ya, kalau di Jakarta tuh air daripada laut itu naik. Ya banjir juga teman-teman. Tetapi yang kemudian yang paling dahsyat ya kemudian seorang menyebutkan itu tak pernah terjadi peristiwa seperti itu, yaitu yang terjadi di Sumatera dan Aceh serta sekitarnya kawan-kawan. Karena itu bencana yang luar biasa.
yang mungkin tak atau belum pernah terbesit di benak mereka bahwasanya bencana tersebut akan menimpa mereka. Orang-orang sana bilang begini kawan-kawan, di sana itu gempa bumi itu sudah kayak jadi makanan biasa kata mereka. Gempa bumi, goyang-goyang dikit tuh bangunan udah jadi makanan biasa kata mereka. Udah wajar kata mereka tuh. Tetapi ini banjir, air yang begitu melimpah di bawah dari dataran tinggi, dari pegunungan, bukan membawa air saja. Yang dibawa apa? Lumpur jelas. Yang dibawa air tersebut apa? Gelondongan-gelondongan kayu. Yang anehnya ada nomornya tuh di kayu-kayunya tuh. Ini kan kemudian menjadi evaluasi buat kita bersama. Mengapa demikian? Ya ini, sekali lagi kawan-kawan, ya, bumi pertiwi ini sedang bersedih, sedang berduka dengan apa yang menimpa ya saudara-saudara kita. Maka kita doakan ya buat mereka semoga segera lekas recovery. Ya, ini sedikit teman-teman data yang saya dapatkan terbaru ya dari BNPB ya. Terkait korban ya kawan-kawan. Korban meninggal itu hampir 1.000 kawan-kawan. 800 sekian. Subhanallah. 1.000 orang. 1.000 orang itu meninggal. Nah, itu yang baru ditemukan. Nah, ada yang belum ditemukan. Ada sekitaran 500-an. 500-an orang itu masih hilang, masih dicari. Ya. Sedangkan yang luka-luka itu kurang lebih 4.200. Nah, pengungsi itu sekitaran berapa? 800, sekitar sampai 900.000. Kemudian ada data menyebutkan kurang lebih 3 jutaan kawan-kawan ya. Total 3 juta ya kemudian mendapatkan efek buruk daripada bencana ini. 3 juta orang. 3 juta orang. Bayangin itu manusia. Teman-teman bisa bayangin juga kerugian material. Ya, teman-teman juga bisa bayangin tuh bagaimana psikis mereka pasca bencana, bagaimana membayangkan orang tua yang kehilangan anaknya, begitu. Anak yang kehilangan orang tuanya, seseorang yang kehilangan saudara-saudaranya, wah, luka. Bukan sekedar luka fisik, tapi luka batin yang luar biasa. Makanya jangan salahkan kemudian ada yang mencuit dan menyalahkan pemerintah terkait tidak becusnya tata kelola negara. Maka jangan salahkan kemudian ada seorang yang meluapkan amarahnya dengan fenomena ini karena ternyata variabel bencananya bukan karena curah hujan yang tinggi, tetapi ada faktor X lain yang itu adalah kontribusi-kontribusi para petinggi kita yang memiliki kewenangan kemudian tidak dibenarkan. Ya ini teman-teman terupdate yang saya ambil dari beberapa situs mengenai korban bencana ini. Oke. Kawan-kawan, ternyata Allah secara historical konfirmasi wahyu ya kawan-kawan ya. Kemudian sudah menyebutkan sebuah kaum di sana. Yang kemudian kita itu harus berkontemplasi, merenungi, merefleksikan. Karena apa yang menimpa saudara-saudara kita ternyata polanya kurang lebih sama ya teman-teman dengan apa yang menimpa dengan umat-umat sebelum kita. Salah satu contoh nyata adalah kaum Saba. Kawan-kawan mungkin kalau pernah dengar cerita Nabi Sulaiman ya, dengan Ratu Yaman siapa namanya? Bilqis ya. Ya Ratu luar biasa ya, bijaksana, yang sangat cantik begitu ya, kemudian beriman kepada Nabi Sulaiman dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu kisahnya. Kawan-kawan, di era Sulaiman dan Bilqis ini kaum Yaman ya. Kaum Yaman itu berada di atas keimanan. Tetapi jauh setelah itu, setelah Sulaiman dan Bilqis sudah tiada di muka bumi, lama dekade setelahnya muncul orang-orang yang kemudian membakar bibit kesyirikan-kesyirikan di sana, menstimulun kesyirikan-kesyirikan di sana, sehingga ketauhidan, sehingga Allah yang tadinya disembah kemudian disingkirkan oleh berhala-berhala. Di antara mereka ada yang menyembah bulan,
Di antara mereka ada yang menjadikan matahari sebagai bintang. Di antara mereka ada yang kemudian menjadikan bintang-bintang itu sendiri sebagai Tuhan, gitu ya. Nah, ini kekufuran ya pasca era Sulaiman dan Bilqis. Ya, datanglah sebuah kaum di negeri Yaman, keturunan Saba bin Yazruj, teman-teman. Keturunan Saba bin Yazruj. Maka kaum Saba ini itu disandarkan, dinisbatkan kepada seorang dari daerah Yaman yang bernama Saba bin Yazruj. Kita lihat sebuah ayat dalam Al-Quran. Afwan ya, saya nggak tampilin di sini karena saya telat untuk menyiapkan PPT ya teman-teman ya. Kita baca saja ya. Mungkin nanti teman-teman buka ya halaman 1, 2, 3. Halaman ketiga bagian atas teman-teman surah Saba. Allah Ta'ala berfirman, laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah jannatani 'an yaminin wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkuru lah baldatun tayyibatu wa rabbun ghafur. Yaitu kira-kira bunyi ayatnya. Sungguh pada kaum Saba dan tempat tinggalnya itu ada tanda-tanda kebesaran Allah. Jannatani 'an yamini wa shimal. Ada 2 kebun dari sisi kiri dan kanannya. Kulu min rizqi rabbikum washkurulah. Makanlah. Makanlah kalian dari rizki Tuhan kalian. Tetapi ingat bersyukur kepada Allah. Baldatun tayyibatu wa rabbun ghafur. Sabah itu sebagai representasi sebuah negeri yang sangat baik dan Tuhan yang Maha Pengampun. Kawan-kawan, ternyata di setiap lorong jalan kaum Sabah ini, sebelah kanan kirinya adalah kebun yang sangat rindang, kebun yang sangat indah, kebun yang sangat produktif, kebun yang sangat banyak buahnya, kawan-kawan. Berbagai macam buah ada di sana. Ya, ini kebun yang dimiliki oleh kaum Sabah. Bahkan Al-Imam At-Tabari dalam tafsirnya menyebutkan perkataan Qatadah. Qatadah menyebutkan gambaran sangat produktivitasnya gitu ya. Kebun kaum Sabah ini seandainya kita bawa tempat kosong di atas kepala teman-teman, misalkan sebagai gambaran ya, Qatadah menyebutkan seandainya kita bawa nih tong kosong di atas kepala, kita masuk ke kebun mereka kaum Sabah, masuk, keluarnya itu pasti sudah penuh dengan buah-buahan tanpa dipetik. Bisa dibayangin betapa makmurnya, makmur jinawi kata orang Jawa, betapa makmurnya mereka kaum Sabah dengan nikmat kebun yang Allah berikan kepada mereka. Ternyata yang kemudian menjadikan sabab, teman-teman, mengapa kebun-kebun mereka rindang, mengapa kebun-kebun mereka itu banyak buahnya, ternyata mereka itu sudah punya teknologi modern di era itu. Apa itu? Yaitu namanya bendungan Ma'rib, teman-teman. Bendungan apa? Bendungan Ma'rib. Disebutkan, bendungan ini, ya, bendungan yang sangat besar, yang menampung banyak air. Bendungan itu kemudian di era zaman kuno sudah sangat maju. Disebutkan itu adalah peninggalan di zaman Ratu Bilqis. Ya, peninggalan Ratu Bilqis, tapi bendungan itu masih kokoh menampung air yang digunakan untuk mengirigasi, ya, memberikan perairan yang bagus di kebun-kebun para warga Sabah, kaum Sabah. Datang orang saleh. Datang orang saleh yang peringati mereka, wahai kaumku, berimanlah kepada Allah, jangan kau sembah para berhala-berhala itu. Jangan kau sembah bulan, jangan kau sembah matahari, jangan kau sembah bintang-bintang, batuan, jangan sembahlah Allah. Ketahuilah bahwasannya yang memberikan rezeki kepada kalian berupa kebun-kebun yang indah ini adalah Allah. Bersyukurlah kepada Allah. Tetapi apa balasan kaum Sabah, kawan-kawan? Allah sebutkan dalam ayat berikutnya, fa'aradu.
mereka ingkar. Mereka tutup telinga, mereka berpaling, mereka tak mau mengindahkan nasihat saudara mereka. Tak mengindahkan. Fa'a'radu fa'arsalna alaihim sailal arim. Karena mereka ingkar, karena mereka kufur, karena mereka tak mau beriman, maka kami kirimkan kepada mereka sailal arim. Silakan nanti dibuka tafsir, teman-teman. Sailal arim. Apa itu sailal arim? Banjir yang sangat besar. Karena kaum Sabah kufur, maka bendungan Ma'rib dengan takdir Allah, Allah gerakan alam agar bendungan Ma'rib itu jebol. Sehingga air melimpah, melahap setiap rumah, kebun, dan orang-orang kaum Sabah. Tunggang langgang mereka meninggalkan kaumnya. Tunggang langgang mereka kawan-kawan. Itu balasannya kawan-kawan. Banjir yang menimpa mereka. فَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ. Karena kekufuran mereka, karena kelaliman mereka, karena kezaliman mereka kawan-kawan, Allah ganti dua kebun yang tadinya indah menjadi kebun-kebun yang penuh dengan tumbuhan semak belukar. Menjadi kebun yang penuh dengan tumbuhan padang rumput. Menjadi kebun-kebun yang penuh dengan tumbuhan berduri. Itu balasannya bagi mereka kaum Sabah yang tadinya berbuat zalim dan kufur kepada Allah, tak mengindahkan nasihat orang-orang saleh mereka. Kawan-kawan, kalau kemudian kita menarik kesimpulan, kira-kira apa yang kemudian menjadikan sabab kaum Sabah ditimpa musibah? Kesimpulannya apa? Tadi betul. Kufur, zalim. Kufur dan zalim adalah sebab rusaknya negeri. Kufur dan zalim adalah sebab rusaknya negara. Kufur dan kezaliman adalah sebab rusaknya bangsa. Kalau ada yang mendebat, misalkan begini, Ustadz, tak ada korelasi itu. Nggak ada korelasi. Nggak ada korelasi antara kafir dengan kezaliman yang kemudian berefek pada hancurnya sebuah negeri. Maka kami jawab, data yang kemudian teman-teman baca, yang kita baca di Quran, kaum Sabah sebagai histori nyata, apakah tak kurang sebagai bukti bahwasannya kekufuran, kezaliman menjadi sabab hancurnya sebuah negeri. Saya kasih contoh lain deh, satu saja. Tadi teman-teman dapat kisah-kisah yang semisal terkait bangsa-bangsa dahulu, itu banyak. Saya kasih contoh. Teman-teman, dalam Al-Quran disebutkan ada sebuah kaum yang super cerdas. Ya. Kaum itu kemudian sudah mampu membangun istana-istana yang megah. Dikala orang-orang itu masih rumahnya biasa-biasa saja. Allah sebutkan, tattakhiduna min suhuliha qusura. Mereka menjadikan tanah-tanah datar mereka itu seperti istana-istana yang megah. Itu bukti kecerdasan mereka. Wa tanhitunal jibala buyuta. Mereka itu kemudian mampu memahat dinding-dinding gunung menjadi tempat tinggal mereka. Siapa kaum tersebut, kawan-kawan? Ada yang tahu? Tattakhiduna min suhuliha qusura wa tanhitunal jibala buyuta. Kaumnya Nabi Saleh. Iya. Kaum Samud, kaumnya Nabi Saleh itu terkenal kemudian dengan kecerdasannya. Iya betul teman-teman. Mereka privilege-nya adalah cerdas. Mereka itu sudah maju di kala orang-orang yang kemudian di eranya itu masih gitu-gitu aja. Tetapi kemudian ketika Saleh memperingati mereka untuk beriman kepada Allah, ketika Saleh alaihissalam memperingati mereka
untuk jangan berbuat zalim. Jangan berbuat zalim, jangan berbuat lalim, tetapi kaum Tsamud menolak, mengejek Saleh dengan menyembelih mukjizat Saleh itu untanya, kemudian dengan congkaknya dia mengatakan, tunjukkan azab Tuhanmu. Kan songong, teman-teman. Apa ganjaran buat Tsamud ini, teman-teman? Apa dalam Al-Quran? Ganjaran Tsamud itu, azabnya apa? Dikasih apa? Ya, dikirimkan kepada mereka gempa bumi. Ya, gempa bumi. Gempa bumi. Kemudian juga dikirimkan kepada mereka sebuah teriakan petir yang sangat besar. Yang seketika menjadikan mereka meninggal, kawan-kawan. Yaitu balasan kaum Tsamud. Ini menunjukkan dari kaum Tsamud, teman-teman, kecerdasan saja kemudian tak cukup untuk membangun negeri, kawan-kawan. Tak cukup. Nanti kemudian kalau kami ada waktu, ya mungkin di sisi lain saja ya teman-teman. Ada di sana bangsa yang keker. Kekuatannya 2 kali lipat dari orang-orang pada umumnya. Tapi Allah juga azab mereka. Itu ada bangsa lain. Ada bangsa yang kemudian sudah diberikan kekuasaan yang sangat luas. Tapi juga kufur, tak mau beriman. Kemudian Allah azab mereka. Itu pun ada, tapi itu next saja. Tapi belajar kemudian dari kaum Sabah dan kaum Tsamud, kawan-kawan. Core intinya, yang kemudian menjadi sebab kerusakan sebuah negeri tadi, kufur dan zalim. Kufur dan zalim. Maka kemudian bencana yang menimpa di Sumatera, Aceh, Medan, dan sekitarnya. Barangkali kita ikut kontribusi, teman-teman. Mungkin tak sadar kita tuh. Barangkali karena kita berbuat maksiat, berbuat zalim, ya kadang-kadang menyepelekan nasihat, menyepelekan terkait untuk jangan menaikkan kuantiti keimanan. Barangkali dari situ juga kontribusi kita mengenai bencana-bencana yang menimpa saudara-saudara kita di Sumatera. Maka jangan diremehkan hal seperti ini. Kalau kemudian sifat karakter yang tadi kufur nikmat, bahkan kufur kepada Allah, bahkan kemudian kemaksiatan di mana-mana, udah. Dan tidak ada kemudian orang yang menasihati untuk meluruskan amaliyah perbuatan mereka. Wes, tunggu tuh azab tuh. Tunggu tuh bencana tuh. Gak lama bencana pasti akan datang, saya jamin. Oleh karena itu, pemahaman terbaliknya, kalau bahasa usulnya mukhalafah ya, fahmul mukhalafahnya. Kalau ingin negeri itu baik, kalau pengen bangsa itu baik, kalau pengen negara tercinta Indonesia NKRI baik, maka apa yang diperhatikan kawan-kawan? Iman, amal soleh. Iman dan amal soleh. Makanya orang yang imannya benar, teman-teman. Orang yang imannya benar, orang yang amalnya benar, itu adalah orang yang paling nasionalis. Iya. Orang yang paling nasionalis bukan orang yang kemudian menggembong-gembongkan gitu ya, janji-janji palsunya. Dan itu cuma pas pilkada saja. Orang yang nasionalis bukan kemudian yang menjabat sebagai semacam ada organisasi itu menjaga purify Pancasila. Aneh menurut saya. Terlalu abstrak, teman-teman. Maksudnya gimana tuh? Menjaga keaslian UUD 45, menjaga keaslian Pancasila, dan seterusnya. Abstrak. Nggak bisa dipahami tuh. Bingung juga kita tuh. Tetapi sebuah tindakan yang sudah terkonfirmasi dari wahyu, dari langit, teman-teman, ini udah valid. Udah valid nih. Dua amal ini, kalau dijalankan, yakinlah negeri itu akan menjadi baik. Makanya orang yang imannya sahih, yang amalnya soleh, itu adalah orang yang paling Pancasialis. Iya. Sebuah ayat, cukuplah sebuah ayat dalam surah Al-A'raf. Silakan nanti dibuka, saya lupa ayatnya. Juz 9, halaman yang kedua, paling atas. Allah Ta'ala berfirman, walau anna
ahlal qura. Seandainya penduduk negeri itu amanu, imannya baik, imannya benar, imannya kencang, kualitinya bagus, kuantitinya bagus. Wattaqau, dan mereka bertakwa sebagai representasi amal saleh. La fatahna alaihim barakatim minas sama. Ini janji Allah. La di sini teman-teman itu penegasan. Kalau kita belajar nahwu namanya lam taukid. La itu pasti. Pasti. Bahasa Allah itu pasti. Nanti kalau teman-teman buka terjemahan Qur'annya tuh. Kalau nggak ada kata pastinya, salah tuh terjemahannya. Kalau di terjemahan ayat tersebut nggak ada kata pastinya, saya bilang salah. La fatahna, pasti kami akan bukakan. Alaihim barakatim minas sama'i wal ardh, keberkahan-keberkahan dari atas langit. Juga dari bawah bumi. Mengucur tuh teman-teman. Dari atas berkah, dari bawah berkah. Kurang apa coba teman-teman? Itu janji Allah. Tetapi bagaimana? Walakin kadzabu. Tetapi mereka, mayoritas manusia, mereka mendustakan. Mereka kufur. Kufur kepada Allah, mendustakan Allah, mendustakan nikmat-nikmat Allah. Walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Karena mereka dusta, karena mereka kufur, maka kami azab mereka disebabkan apa yang telah mereka kerjakan. Inilah legensi teman-teman, sebuah ayat yang kemudian Allah sudah validkan dari langit teman-teman ya, wahyu langit ini ya. Dua amaliyah. Bagi siapapun yang merasa dirinya nasionalis, maka bohong kalau kemudian dia tidak mau beriman ataupun melakukan kebajikan-kebajikan. Kalau dia bilang nasionalis tapi gemar maksiat, bohong Anda. Anda justru memberikan kerusakan kepada negeri dan bangsa ini. Kalau ada kemudian mengklaim dirinya NKRI harga mati, tapi kalau kemudian dia gemar maksiat, bohong klaimnya. Kalau dia mengatakan saya adalah kemudian Pancasialis begitu ya, kemudian dia banyak melakukan kezaliman-kezaliman, bohong. Kita harus berani bilang, bohong Anda. Anda bohong. Anda bohong kalau tindakan Anda demikian. Karena pada dasarnya Anda memberikan kerusakan kepada negeri kita tercinta. Kawan-kawan, dua amaliyah ini, iman dan amal saleh, adalah sebuah amal yang kemudian bisa dilakukan oleh siapapun tanpa memandang status sosial, tanpa memandang status ekonomi. Itu bisa dilakukan untuk memberikan kontribusi kepada negeri ini. Iya, siapapun bisa kan ya? Siapapun bisa. Yang dari presidennya sampai warga sipilnya bisa tuh. Orang kemudian kalau pengen memberikan kontribusi melalui materi, belum tentu semua orang punya materi. Orang yang kemudian pengen memberikan kontribusi dan memberikan kebijakan kewenangan yang berarti untuk recovery saudara-saudara kita di Sumatera, belum tentu semua orang bisa. Karena tidak semuanya menduduki jabatan strategis di pemerintahan. Makanya tetapi dua hal ini teman-teman, kontribusi nyata buat perbaikan negeri, keimanan dan kebajikan, itu kemudian yakinlah dan harus yakin buat siapapun di sini yang merasa muslim mukmin, harus yakin keimanan dan amal saleh adalah kontribusi saya, kontribusi kami untuk negara ini, negara tercinta Indonesia. Kiranya begitu kawan-kawan sekalian, dalam waktu sesi yang pendek ini, semoga ada hal yang kemudian bisa kita aplikasikan. Semoga ada insight-insight baru, menyadarkan hal-hal yang kemudian, oh ternyata seperti itu, oh ternyata dekat tuh. Ya, perbuatan tersebut, amalia tersebut ternyata memberikan efek dampak yang besar untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk masyarakat, bahkan
bahkan untuk negara kita tercinta. Terima kasih banyak buat kawan-kawan yang sudah stay di room ini untuk kemudian kita sharing bersama. Kurang lebihnya mohon maaf, jazakumul khairan. Kami kembalikan ke MC Ustaz Resi. Jazakumul khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran kami ucapkan pada Ustaz Syarif Hidayatullah yang sudah meluangkan waktu teman-teman semuanya. Jadi sudah kita sama-sama dengar tadi bahwasanya beliau pun qadarullah ada keluarganya yang sedang sakit ya. Tadi juga eh, beliau menyampaikan meluangkan waktu untuk bisa mengisi menyampaikan materi yang sangat luar biasa. Mari kita sama-sama doakan ya saudara-saudara kita yang sedang dampak atau terkena musibah, semoga Allah berikan kesabaran, ketabahan dalam menerima ujian. Semoga segera Allah turunkan bantuannya ya, dan semoga kita juga di sini tadi ya pesan dari guru kita bersama, kita pun bisa memberikan kontribusi walaupun tidak berupa material tapi berupa moral ya, yaitu berdoa ya, mendoakan saudara-saudara kita yang terkena musibah ya, seperti itu. Baik, mungkin untuk sesi tanya jawab kita skip dulu ya teman-teman, karena Ustadz Syarif harus langsung ke rumah sakit ya. Baik, oleh karena itu kita cukupkan untuk kajian kita pada malam hari ini. Kita sama-sama tutup dengan doa kifatul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terakhir mungkin sebelum bubar mari kita sama-sama dokumentasi sebentar teman-teman semuanya. Silakan jika tidak berhalangan boleh untuk on cam, dan mari kita sesi dokumentasi 1 sampai 10 detik saja. Oke. Silakan bagi yang bisa boleh di on kameranya. Baik, sudah sama-sama kita dengarkan materinya dan alhamdulillah tadi juga sudah kita tutup sama-sama. Saya selaku moderator mengucapkan jazakumullah khairan katsiran sekali lagi kepada Ustaz Syarif yang sudah menyampaikan materi, dan kepada teman-teman semuanya yang sudah turut bergabung di kajian pada malam hari ini. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.